Sejak musim lalu, Marquez dan Alonso memang sering latihan motor bersama di Spanyol. Latihan-latihan itu biasanya merupakan latihan motor super sport dan juga latihan motor dirt track. Tak jarang pula mereka melibatkan rider lain seperti Alex Marquez, Fermin Aldeguer, Diogo Moreira, dan Albert Arenas. Mengingat mereka berteman sangat baik, Marquez pun menjadi rider MotoGP yang paling bahagia melihat Alonso sukses mengunci gelar dunia Moto3 2024 di Motegi. Rider berusia 31 tahun ini juga menyatakan Alonso merupakan salah satu rider yang sulit dikalahkan ketika mereka latihan bareng. Melihat ini, Marquez yakin Alonso akan naik ke MotoGP suatu saat nanti. Ia pun berharap masih berlaga di kelas para raja ketika Alonso datang. Orang tahu kami sering latihan bareng, dan jika saya tak hati-hati, ia bikin saya kesulitan. Jadi, apakah saya akan bertemu dengannya di MotoGP? Saya rasa begitu. Namun, saat ini ia sedang menikmati waktu. Ia punya talenta dan kecepatan. Biarkan dia terus begini. Kerendahan hati dan edukasi yang ia punya, itulah yang terpenting, kata Marquez kepada Diario. Tak hanya Marquez, pembalap Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo, meyakini bahwa dengan prestasi yang sangat mentereng di usia muda, David Alonso bisa jadi segera berlaga di MotoGP. Ia bahkan yakin Alonso akan mendapatkan kesempatan itu pada 2026. Menurut saya, ia akan menjadi pembalap yang bakal jadi juara dunia MotoGP. Ia harus balapan di Moto2 setidaknya 1 tahun, lalu naik kelas. Menurut saya, ia akan siap tahun depan untuk naik ke MotoGP. Dengan 2 tes saja, ia akan siap naik kelas. Dia sangat bertalenta, tutupnya. Tak sedikit yang menganggap Ducati pabrikan tak rela membiarkan Martin menjuarai MotoGP karena berasal dari tim satelit. Tapi bos Ducati Luigi Daligna menampik hal itu. Menurutnya, tidak ada upaya menghalangi siapapun untuk merebut titel juara. Mereka yang terus beranggapan bahwa kami tak membiarkan Jorge Martin menang, mungkin tak pernah mengetahui cerita saya. Ini adalah olahraga, dan sudah sewajarnya akan tetap menjadi olahraga. Bagi saya, yang terbaik akan menang, kata Gigi dalam wawancara dengan media Italia La Gazzetta dello Sport. Gigi menilai, pertarungan antara Martin dan Bagnaia cukup adil. Keduanya juga tak memiliki celah. Baik Bagnaia maupun Martin sama-sama memiliki kelebihan tersendiri yang menjadi modal untuk merebut juara. Sementara 2 kandidat lainnya, yaitu Marc Marquez dan Enea Bastianini menurut Gigi, masih berpeluang namun jelas tak sebesar Martin dan Bagnaia. Tapi, musim depan akan lain ceritanya. Marquez disebut akan lebih berkembang dibandingkan performanya bersama Desmosedici GP23 musim ini. Akhirnya resmi sudah, spesifikasi mesin MotoGP dibekukan selama 2 tahun di 2025 sampai 2026, kecuali konsesi kelas D. Ini artinya pabrikan harus menggunakan desain mesin 2025 mereka pada musim 2026. Komisi Grand Prix menyetujui usulan tersebut untuk mengendalikan biaya dan menjaga persaingan yang adil sebisa mungkin sebelum MotoGP beralih ke motor baru 850cc pada tahun 2027. Motor baru 850 cm3 tersebut akan membuat MotoGP lebih aman, lebih berkelanjutan, dan bahkan lebih spektakuler, serta mencakup spesifikasi mesin yang sama sekali baru. Pembekuan pengembangan selama 2 musim berturut-turut 2025 sampai 2026 membuat biaya tetap terkendali untuk semua, sehingga pabrikan dapat fokus pada desain baru mereka untuk tahun 2027. Satu-satunya pengecualian untuk pembekuan tersebut adalah untuk keselamatan atau keandalan, dan untuk semua pabrikan dalam konsesi peringkat D. Koreksi untuk keselamatan atau keandalan atau ketidaktersediaan komponen yang terbukti dapat diizinkan untuk semua pabrikan, asalkan tidak ada peningkatan kinerja yang diperoleh. Untuk pabrik dalam konsesi peringkat D, pembekuan spesifikasi mesin tidak akan berlaku, kecuali mereka naik peringkat. Spesifikasi untuk mereka akan tetap bebas seperti sekarang, sehingga mereka yang memiliki defisit kinerja lebih besar dapat terus bekerja pada area utama mesin mereka. MotoGP terus melakukan berbagai perubahan supaya semakin diminati banyak orang.
salah satu ubahan besar yang akan dilakukan adalah pergantian logo MotoGP yang rencananya diumumkan pada akhir musim 2024 ini. Rencananya MotoGP akan mengumumkan logo barunya pada seri terakhir MotoGP 2024 di sirkuit Ricardo Tormo Valencia, Spanyol, hari Minggu 17 November, jam 19 waktu setempat. Dikutip dari Motosan, perubahan logo ini tak terkait dengan diakuisisinya 86% saham MotoGP oleh Liberty Media pada April 2024 lalu. Perubahan logo itu sudah dirancang sejak lama, sebelum Liberty Media menjadi pemegang saham mayoritas. Pembaruan logo ini, di atas segalanya, berkaitan dengan siapa kita dan bagaimana kita memproyeksikan diri kita sendiri. Ini adalah aksi global yang mencakup banyak bidang berbeda, dari cara kami memperlakukan penggemar, mitra kami, hingga hubungan kami dengan pelanggan, kata eksekutif bidang komersial Dorna Sport dan Rosomondo. Secara umum, logo baru MotoGP ini bakal menunjukkan kecepatan dan inovasi teknologi. Selain itu, dia berkomentar jika perubahan ini juga akan tercermin pada para pebalap yang sangat berani dan memiliki banyak keberanian. Sponsor tim Gresini Racing di kelas Moto2, QJ Motor, ingin pembalap dari tim asal Italia itu, Manuel Gonzalez, dipecat usai mengenakan ikat kepala kontroversial dalam Moto2 Jepang 2024 di sirkuit Motegi akhir pekan lalu. Gonzalez untuk kali pertama memenangkan balapan pada Moto2 2024 di Jepang, usai mengalahkan Ai Ogura dan Philip Salaj. Sebelum balapan, Manuel Gonzalez dilaporkan mengenakan hachimaki, pita tradisional Jepang yang dikaitkan dengan pasukan militer negara tersebut selama Perang Dunia II di grid. Dikutip dari Motosan, kendati di Jepang tindakan Manu itu dianggap sebagai bentuk penghormatan, namun bagi negara-negara Asia lain, termasuk Cina, mengenakan hachimaki sama dengan mengenang masa penindasan. Manu Gonzalez juga merupakan satu-satunya pembalap yang memiliki sponsor dari Cina, sehingga tindakannya sangat tidak relevan. QJ Motor diklaim menyadari tindakan Manu Gonzalez tidak disengaja. Akan tetapi, mereka tetap meminta Gresini mengambil tindakan. Menurut QJ Motor, perilaku Gonzalez melukai perasaan pembalap dan orang-orang Cina. Setelah kejadian tersebut, Tianjiang Motorcycle segera mengadakan negosiasi serius dengan mitranya, tim Gresini, dan menuntut agar gambar dan video yang dimaksud segera dihapus, dan agar tim segera mengakhiri kerjasamanya dengan pengendara tersebut, tulis QJ Motor.